Ya, oke, Bapak Ibu, eh, di layar tolong diperhatikan. Saya akan buka filenya. Ya, di layar handphone Bapak Ibu lihat. Sebentar, saya buka filenya dulu. Ya, lihat di layar Bapak Ibu filenya. Buku 7 checklist BBS. Ya, buku untuk memastikan duplikasi berjalan 100%. Jadi, buku inilah yang Bapak Ibu harus betul-betul jaga, kontrol, evaluasi, karena bisnis Bapak Ibu tergantung dari buku ini. Siapapun yang memainkan bisnis dengan buku ini, maka akan sangat mudah sekali untuk menaklukkan 100 juta per bulan tadi. Ya. Nah, cara ngisinya bagaimana? Ya, di layar Bapak Ibu. Jadi semuanya yang Bapak Ibu ajak dari mitra 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu masukkan ke sini semua. Tulis namanya, misalkan namanya siapa, ya, Pak Joko misalkan, ya, dari kota mana, ya, kota Surabaya misalkan, ya. Nah, terus di sini kasih username-nya apa, ya, password-nya apa, PIN-nya berapa. Nah, PIN ini sekali lagi bukan dari SMS ya, tapi PIN yang Bapak Ibu dapatkan dari stokis atau dari saya. Nah, kenapa Bapak Ibu harus nulis username, password, PIN? Untuk jaga-jaga kalau Pak Joko ini lupa yang namanya password-nya sama PIN-nya gitu loh. Sehingga Bapak Ibu bisa langsung ngasih PIN sama password sama Pak Joko ini. Mungkin Pak Joko mau ngedit apa, mau mengubah apa, itu kan butuh PIN. Ya kan, untuk login itu kan butuh password. Nah, kalau Pak Joko lupa kan Bapak Ibu bisa ngasih gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya ini yang paling penting, 7 checklist BBS itu apa aja. Lihat di layar. Yang pertama, apakah mitra Bapak Ibu, misalkan si A, si B, si C, dan seterusnya, sudah memiliki impian dan komitmen terhadap impiannya. Nah, impiannya apa? Misalkan, terlalu kecil, Pak. Suara saya kecil nggak, Bapak Ibu? Yang lain gimana? Yang lain? Halo, tes. Clear, Pak. Clear. Nah, biasanya itu faktor sinyal, Pak, di sana, Pak. Biasanya kalau kecil suara saya, itu volumenya Bapak diperbesar. Kalau diperbesar masih kecil, itu faktor jaringan di sana, Pak, biasanya. Ya. Nah, ini misalnya impiannya melunasi utang. Nah, tulis impiannya melunasi utang di sini. Nah, terus alasan Pak Joko mau melunasi utang apa? Ini misal ya, contoh ya, mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Joko. Ini saya hanya ngasih contoh aja. Nanti ganti dengan nama prospek BPU siapa nanti. Alasannya apa melunasi utang? Ya, karena dia misalkan alasan Pak Joko ini mau hari ini keluar dari riba, gitu loh. Nggak mau meninggal dalam posisi dia kena riba, gitu. Misalnya ini contoh aja, Ibu. Ya, atau misalkan impiannya apa, mau memberangkatkan haji orang tuanya. Kenapa dia mau memberangkatkan haji orang tuanya? Alasannya apa? Karena yang menggerakkan orang itu bukan impiannya, tapi alasan di balik impian itulah yang menggerakkan orang itu mau fight, Bapak Ibu. Ya, sadari betul yang menggerakkan orang itu bukan impian. Bukan memberangkatkan haji orang tua, bukan hari ini punya rumah pribadi, bukan melunasi hutang, bukan menyekolahkan yang terbaik, bukan itu. Ya, tapi alasan dibalik itu loh yang hari ini yang menggerakkan orang itu mau fight. Makanya di situ harus ada alasannya, gitu loh. Big why-nya itu apa? Big why-nya, alasannya itu apa? Karena kalau mereka nggak punya alasan yang kuat, sekali lagi Bapak Ibu, itu tidak akan mereka keluar dari zona nyaman mereka. Mereka akan terus berada di zona nyaman mereka, gitu. Mereka tidak akan mau fight. Mereka tidak akan mau merubah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun mereka hari ini lakukan. Ya, seperti itu. Ya, itu harus ditulis nanti sama Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus tahu si A itu impiannya apa. Nah, alasan dia milih impian itu apa, harus tahu, gitu loh. Nah, dengan seperti itu Bapak Ibu nanti bisa mengingatkan, gitu loh. Mengingatkan kepada si A, si B, si C itu akan impiannya, gitu loh. Kalau dia dalam kondisi misalkan agak down dan sebagainya, gitu. Yang kedua, apakah sudah punya bank data iklan, bank data presentasi, dan sudah punya link bisnis? Lah kalau sudah, ya sudah, tulis sudah semuanya. Sudah semuanya. Lah kalau belum, ya BU tulis yang belum apa di sini. Link bisnis misalkan. Lah kenapa belum punya link bisnis? Nah itu pertanyaannya. Yang BU harus tanya kepada diri Bapak Ibu, itu kenapa belum punya link bisnis si A ini? Yang misalkan belum punya bank data iklan, belum punya bank data presentasi. Lah kenapa si A, si B ini belum punya? Tanya gitu loh. Ini kan tanggung jawabnya ada di sponsor, bukan
mitra Bapak Ibu ini kan tanggung jawabnya ada di Bapak Ibu. Ya, begitu mereka join itu harus segera dikasih link bank data iklan, kasih link bank data presentasi, harus kasih link bisnis gitu loh. Jangan nunggu mereka minta. Jangan nunggu mereka minta. Itu namanya Bapak Ibu tidak bertanggung jawab dengan mitra baru Bapak Ibu. Itu namanya Bapak Ibu ibaratkan punya orang tua, Ibu orang tua nih, ini baru ngelahirin anak, dibiarin aja, nggak disusui gitu loh. Itu berarti gimana? BU nggak peduli sama mitra baru BU. Nah, kalau BU peduli ya harus segera kasih bank data iklan, segera kasih bank data presentasi, segera hari ini kasih link bisnisnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa memakai bahan-bahan bank data iklan sama bahan-bahan di bank data presentasi sama link bisnis untuk masuk ke SOP ketiga gitu loh. Ya, SOP 1 apa kan harus mereka ikut selalu hadir di training sama privat sama lihat rekaman training privat itu SOP 1. Karena itu nyawanya bisnis mereka. Setelah mereka melewati SOP 1, mereka melewati SOP 2 kan. SOP 2 apa? Mereka harus punya bank data iklan, mereka harus punya bank data presentasi bias, dan mereka harus punya link bisnis. Nah, itu Bapak, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah mereka sudah ikut privat BBS? Ya, kalau sudah ya berarti ketik sudah ikut, ya kan. Sudah ikut, nah tanggal berapa ikutnya? Tulis tanggal misalkan tanggal 5 Maret misalkan. 5 Maret 2020 misalkan. Nah, ini Bapak Ibu jadi punya datanya. Oh, hari si A sudah ikut privat. Ya, kalau belum ya kenapa ini belum pertanyaannya gitu loh. Dia hari ini sudah join seminggu. Lah kok belum ikut privat? Padahal privat itu hari Selasa, Kamis, Sabtu. Seminggu 3 kali kok belum hadir privat. Ini pertanyaannya harus Bapak Ibu ajukan kepada mereka. Ini kenapa kok belum hadir privat? Apakah karena belum install hari ini aplikasi Zoom-nya? Apakah memorinya penuh? Apakah hari ini memang ada acara keluarga? Apa memang sakit? Nah, ini kan Bapak Ibu harus cek. Karena sekali lagi, kalau Bapak Ibu hari ini tidak mengarahkan mereka ke privat dari Selasa, privat dari Kamis, privat dari Sabtu, kira-kira mitra baru Bapak Ibu tahu nggak hari ini bagaimana membangun 4 mitra atau membangun mitra baru di bank mereka? Nggak akan tahu Bapak Ibu. Mereka nggak akan tahu yang namanya bank data iklan, mereka nggak akan tahu bank data presentasi, mereka nggak akan tahu yang namanya link bisnis, dan mereka nggak akan tahu penggunaannya bank data iklan bagaimana, bank data presentasi gimana, link bisnis gimana, nggak akan tahu. Kenapa nggak tahu? Lah karena mereka nggak hadir privat. Sudah nggak hadir di privat, nggak lihat rekaman, udah wassalam dah. Sudah nggak hadir di privat, nggak lihat rekamannya. Lah terus maunya apa? Nah itu yang Bapak harus pertanyakan kepada si A, si B itu begitu. Nah katanya pengen lunasi hutang, karena katanya pengen sukses 5 bulan. Katanya pengen hari ini sukses 12 bulan. Lah kok hari ini nggak mau privat, kok nggak mau belajar? Gitu. Nah, padahal satu sisi sudah jelas-jelas nggak ngerti ilmunya, sudah jelas-jelas nggak ngerti cara bangun bisnis ini. Kok hari ini sudah seminggu nggak hadir di privat? Sudah seminggu kok hari ini nggak lihat rekamannya? Nah, terus maunya apa? Gitu. Ya. Nah, ini Ibu bisa tahu apakah ini member atau leader itu dari sini nanti. Makanya Pak, ingat saringan pertama apa? Training. Saringan kedua apa? Privat. Saringan ketiga apa? Buku 7 kelas BBS. Siapapun bisa melewati 3 saringan ini, maka itulah leader-leader Bapak Ibu. Yang tidak bisa, maka selamanya jadi member selamanya. Selamanya jadi daging, tidak akan pernah jadi sosis. Selamanya jadi daging. Nggak akan pernah jadi sosis sampai kapanpun. Nah itu. Ya, maka Bapak Ibu, ini poin ketiga harus Bapak Ibu lihat. Ya. Nah, sekarang masuk ke 4. Apakah sudah bisa cara promosi cooperating bisnis ke grup Facebook sama marketplace? Misalkan dia sudah ikut private. Nah, pertanyaan selanjutnya yang Bapak Ibu harus ajukan ke si A, apakah sudah bisa promosi cooperating bisnis ke grup Facebook dan marketplace? Ya kalau sudah, tulis sudah. Gitu loh. Sudah bisa. Ya kan? Nah, kalau belum, ini kenapa? Belum. Why? Why? Kenapa ini? Kenapa mereka belum bisa promosi cooperating bisnis ini? Padahal sudah ikut privat. Kalau yang nggak hadir ya sudah nggak usah ditanya. Kalau nggak hadir terus nggak lihat rekaman mah nggak usah hari ini. Checklist keempat nggak akan mungkin masuk gitu. Yang hadir nih khususnya yang sudah hadir privat kok belum bisa. Ini kenapa? Ya, kenapa? Harus dicek ini. Apakah mereka hari ini waktu private-nya tidur
waktu private-nya hari ini ngantuk, atau hari ini tidak lihat rekamannya berulang-ulang, atau apa? Kenapa belum bisa gitu loh. Ya. Padahal di situ sudah jelas gitu loh. Sudah jelas di private, sudah jelas di rekamannya gitu loh. Kalau mereka hari ini promosi harus begini caranya, promosi marketplace begini caranya, dan ini semua kan ada video tutorialnya. Promosi ke grup Facebook ada tutorialnya, marketplace ada tutorialnya, PDF-nya juga ada gitu loh. Ya, PDF-nya juga ada. Lah kalau sampai belum bisa, ini kenapa? Padahal sudah join seminggu. Sudah join seminggu. Ya, seminggu itu adalah masa belajar. Seminggu itu masa belajar. Makanya apa? Kalau dia memang serius, dia akan belajar dari Selasa, Kamis, Sabtu, dan dia belajar di training hari Senin. Ya, dengan hari ini, ya kan, lihat rekamannya tiap hari, rekaman training hari Senin, rekaman hari Selasa, rekaman hari Kamis, rekaman hari Sabtu, maka saya pastikan Senin di minggu kedua, dia sudah tahu caranya bagaimana membangun bisnis ini. Sudah bisa promosi cooperating bisnis grup Facebook, sudah bisa promosi ke marketplace. Ya karena sekali lagi, kalau malas belajar ya sudah, ya wassalam kalau sudah. Yang namanya malas itu kan penyakit yang gimana ya, sulit untuk diobati. Kalau bodoh masih bisa diobati, masih ada peluang dia untuk sukses. Kenapa? Karena mau belajar. Sekalipun dia bodoh, sekalipun gaptek, kalau mau belajar itu bisa jadi sukses. Tapi kalau sudah males nih, ya mau bodoh, mau hari ini nggak bodoh, mau nggak gaptek juga pasti nggak akan kemana-mana bu bisnisnya, gitu loh. Makanya pertanyaannya mereka mau nggak hari ini belajar lewat training sama privat, mau nggak belajar rekamannya tiap hari, ya kan? Kan rekamannya sudah ada, video tutorialnya sudah ada, ya. Kalau nggak tahu, kenapa nggak konsultasi? Nah itu yang harus perhatikan 4. Mau belajar ilmunya 100%, mau praktek ilmunya 100%, mau sedekah ilmunya 100%, dan kalau nggak tahu ilmunya, segera konsultasi ke mentor-mentor Bapak Ibu atau ke leader-leader Bapak Ibu gitu loh. Nah, jangan sampai sudah hari ini nggak tahu ilmunya, sudah nggak datang ke training, datang privat, nggak lihat rekaman, udah nggak konsultasi lagi. Nah, terus maunya apa gitu? Maunya apa gitu loh. Nah, itu poin 4-nya ya, Bu. Nah, poin 5, apakah sudah bisa cara promosi copywriting bisnis ke nomor WhatsApp? Nah, ini juga Bu harus cek, sudah bisa belum hari ini promosi copywriting bisnis ke WhatsApp? Itu kan bagi yang Facebooknya di bawah 6 bulan, itu kan mereka harus promosi 50 nomor WhatsApp ya, Bari. Yang Facebooknya di bawah 6 bulan. Ya, kalau hari ini di atas 6 bulan, mungkin ya istilahnya apa ya, pilihan ya. Tidak harus hari ini promosi ke 50 nomor WhatsApp. Mereka sudah bisa belum promosi pagi 15, pagi siang 15, sore 10, malam 10. Sehingga dalam satu hari dia bisa promosi ke 50 nomor WhatsApp. Gitu loh. Ya, ini padahal mereka sudah ikut private. Nah, kalau nggak hadir ke private, ini nggak usah ditanya nomor 4 pasti nggak bisa, nomor 5 pasti nggak bisa. Kenapa? Ya nggak datang ke privat. Ya, udah nggak datang ke privat, nggak lihat rekaman gitu loh. Makanya kenapa sih Bu harus lihat rekaman? Ingat tuh ya, kenapa harus lihat rekaman? Selalu di situ saya katakan supaya paham 100%. Karena kalau Bapak Ibu hadir ke training, hadir ke privat seperti malam hari ini, mungkin pahaman Pak Ibu itu baru 50%, baru 60%, baru 70%, baru 80%. Supaya 100%, Bapak Ibu lihat rekamannya berulang-ulang. Kenapa seperti itu? Supaya paham 100%. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah mentang-mentang sudah hadir ke training, sudah hadir ke private, terus nggak dengerin rekaman. Ya pemahaman Bapak Ibu ya hanya sekedar 50%. Pemahaman Bapak Ibu hanya 60%. Pemahaman Bapak Ibu ya hanya 70%, tidak 100%. Makanya Bapak Ibu harus lihat rekamannya. Nah, itu poin 5. Nah, poin 6, apakah sudah bisa presentasi BBS dengan cara presentasi BBS? Nah, ini juga penting, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kalau sudah bisa promosi ke WA ya tulis yes atau sudah ya, yes atau sudah. Ya, kalau belum kenapa? Why? Ini selalu harus jadi pertanyaan Bapak Ibu kepada mereka. Ya, apakah sudah bisa presentasi BBS dengan cara presentasi BBS? Kalau sudah, yes atau sudah. Ya. Nah, ini cara presentasi BBS ini kan sudah ada video tutorialnya, sudah ada bank data presentasi, tinggal copy paste. Tinggal copy paste. Apa sulitnya copy paste? Kalau nggak bisa copy paste, nggak bisa salin tempel. Sekali lagi, selalu saya arahkan langsung belajar ke tetangga Bapak Ibu, bawa handphonenya, minta diajarin caranya copy paste dari WhatsApp ke grup Facebook gimana, dari Telegram ke grup Facebook gimana. Itu harus Bapak Ibu benar-benar lakukan. Jangan sampai hari ini Bapak Ibu apa ya, gengsi gitu loh.
Ya kalau gengsi Bapak Ibu tidak dapat 100 juta per bulan gitu loh. Lupakan 100 juta per bulan kalau Bapak Ibu gengsi. Hari ini lupakanlah gengsi. Harus mau belajar ke tetangga Bapak Ibu, ke saudara Bapak Ibu yang bisa copy paste. Ya. Dan itu akan menjadi cerita yang indah ketika nanti Bapak Ibu naik ke panggung tanggal 1 Maret 2021. Bapak Ibu nanti akan ngomong ke ribuan orang, ratusan ribu orang. Dulu loh, saya join di Cimo, itu saya gaptek ya kan, gaptek nggak bisa copy paste gitu loh. Bapak Ibu bisa nggak cerita kayak gitu nanti di panggung? Bisa, dan itu akan menginspirasi banyak orang, dan itu akan membuat banyak orang tidak akan mungkin mereka punya alasan gaptek lagi gitu loh. Tidak akan punya alasan nggak bisa copy paste. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah membuktikan bahwa hari ini Bapak Ibu join di sini, itu nggak bisa copy paste, itu bisa sukses gitu loh. Nah, sehingga ketika mereka Bapak Ibu hadir ke acara tanggal 1 nanti, atau mendengar video Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sudah bisa mempengaruhi jutaan orang untuk sukses dalam hidup mereka. Jadi mereka nggak akan punya alasan lagi, kan saya gaptek, saya nggak bisa copy paste, saya nggak bisa salin tempel gitu. Ya padahal jelas-jelas dari awal ya kan mentor Bapak Ibu sudah mengarahkan untuk belajar hari ini ke tetangga, ke saudara Bapak Ibu yang bisa copy paste. Ya karena kalau copy paste itu harus belajar langsung bawa infonya di depan Bapak Ibu gitu loh. Seperti itu. Ya, karena ini saya masih bisa banyak melihat tuh ketika ngisi hadir absensi, ya, ini sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang hadir di training malam hari ini, yang belum bisa ngisi absensi, itu berarti Bapak Ibu belum bisa copy paste. Itu saya melihatnya dari situ. Ya gampang saja, ini bisa nggak copy paste si A, si B, si C, gampang saya ngelihatnya dari mana? Bisa ngisi daftar absensi nggak gitu. Ya kalau nggak bisa ngisi daftar absensi, berarti Bapak Ibu selama ini tidak belajar copy paste ke tetangga Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menaklukkan bisnis ini? Nah, kalau copy paste aja Bapak Ibu tidak bisa. Ya, kalau copy paste aja Bapak Ibu nggak bisa. Lah terus Bapak Ibu mau sukses bagaimana? Itu kan hal yang paling gampang di bisnis ini, copy paste. Ya, ini belum ngomongin tingkatan yang lebih di atasnya loh Ibu. Baru copy paste. Nah, presentasi BBS ini kan hanya copy paste, mindahin dari Telegram ke WhatsApp Bapak Ibu. Lah kalau Bapak Ibu hari ini tidak bisa copy paste, maka akan sulit. Ya, Bapak Ibu kan mindahin copywriting bisnis dari WhatsApp ke grup Facebook. Lah kalau ini nggak bisa, lah gimana Bapak Ibu bisa membangun uang market? Bagaimana Bapak Ibu bisa presentasi 5 orang uang market? Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa follow up? Karena follow up itu ada di Telegram. Ya kan, Bapak Ibu harus mengcopy bahan-bahan follow up itu ke WhatsApp. Gitu loh. Makanya penting, skill yang Bapak Ibu harus miliki di awal join di Cimo ini adalah apa? Harus bisa copy paste, harus bisa salin tempel. Ya, kalau sudah ya tulis yes, kalau belum tanya kenapa belum. Karena ini sudah ada video tutorialnya ya di privat BBS hari Selasa, Kamis, Sabtu pun juga sudah saya sering berulang-ulang. Gimana caranya promosi ke grup Facebook, promosi ke marketplace, bagaimana cara presentasi BBS. Itu kan saya terangkan di hari Selasa, Kamis, Sabtu. Maka saya ingin kalau hadir 3 kali berturut-turut Selasa, Kamis, Sabtu, maka saya pastikan orang ini akan paham. Apalagi kalau lihat rekaman. Apalagi kalau lihat rekaman tiap hari, pasti akan paham bangun bisnis ini. Ya, yang bertujuh, apakah sudah selalu hadir training sama BBS? Ya, sekali lagi, dari 7 checklist BBS ini, checklist yang paling penting itu nomor 7. Ya, siapa yang bisa hari ini mengisi 7 checklist 1 sampai 6 adalah orang yang bisa melewati checklist ke-7. Ya, siapapun yang bisa selalu hadir training sama privat BBS, itulah leader Bapak Ibu. Jadi kalau ini ya checklist 1 sampai checklist 7 ini sudah tercentang semua, isinya sudah, maka itulah leader Bapak Ibu. Itulah orang yang bisa melewati saringan pertama training, saringan kedua private, saringan ketiga buku 7 checklist BBS. Ya, maka kalau Bapak Ibu belum ketemu 4 orang yang bisa melewati 7 checklist ini, maka Bapak Ibu perbanyak generasi 1, perbanyak generasi 1. Kalau Bapak Ibu cukup mengandalkan 4, ya kalau 4-4-nya itu leader, lah kalau enggak, ya bagaimana Bapak Ibu bisa membangun passive income 100 juta per bulan? Makanya pastikan perbanyak generasi 1. Untuk memperbanyak generasi 1, Bapak Ibu kan sudah tahu caranya kan. Kalau Bapak Ibu sudah tahu membangun 4, berarti kan Bapak Ibu membangun 5 kan bisa, membangun 6 kan bisa, 7, 8 bisa. Kenapa? Ya karena Bapak Ibu sudah bisa membangun 4. Kecuali kalau Bapak Ibu belum bisa ngajak 4 gitu loh. Nah, kalau hari ini sudah bisa ngajak 4 kan, ngajak ke-5 kan tinggal mengulangi ilmu yang sama. Ya kan? Kecuali kalau Bapak Ibu ngajak 4-nya ini tidak pakai cara BBS loh ya.
maka Bapak Ibu harus mengulangi lagi untuk membangun 4 selanjutnya dengan cara BBS. Cara BBS itu bagaimana? Ya yang saya terangkan setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu itu cara yang benar. Ya, baik secara offline-nya juga saya kasih tahu bagaimana Bapak Ibu offline lewat proyek BBOB, online lewat teknik digital marketing. Hanya itu yang Bapak Ibu akan mudah sekali membangun, ya kan, mitra-mitra baru di generasi 1 Bapak Ibu. Nah, setelah mereka jadi member, saring dengan training yang pertama, saring yang kedua dengan private, saring ketiga dengan buku 7 checklist BBS. Nah, ini cara ngisinya Bapak Ibu, ya jadi harus paham ya. Nanti berarti lembar kedua isinya nama siapa, lembar ketiga siapa. Nanti lakukan lagi 7 checklistnya ini ke si B, ke si C, dan seterusnya, sampai nanti member yang terakhir. Gitu. Ya, itu 7 checklist BBS. Ya, selanjutnya saya akan masuk ke materi yang lebih inti lagi. Ini adalah kesimpulan dari semua bisnis yang Bapak Ibu jalankan. Ya, Bapak Ibu tadi sudah tahu bagaimana membangun duplikasi 4 leader generasi 1. Ya, caranya dengan apa? Dengan training private sama buku 7 checklist BBS. Ya, training bisa singkat private sama buku 7 checklist BBS B7. Itu caranya membangun duplikasi 4 leader. Ya, jadi kalau mau membangun duplikasi 4 leader generasi 1 dengan training private buku 7 checklist BBS, siapapun yang bisa melewati training private buku 7 checklist BBS itulah leader Bapak Ibu. Yang tidak bisa melewati, maka lupakan mereka, tinggalkan mereka. Jangan sampai energi dan waktu Bapak Ibu habis untuk orang-orang itu. Sebaiknya perbanyak, bangun kelebaran, perbanyak generasi 1 Bapak Ibu. Jadi saya kasih tahu dari sekarang, siapapun yang sudah diarahkan berkali-kali ikut training nggak datang, ke privat nggak datang, ke rekaman nggak pernah dengerin, nggak pernah konsultasi, maka Bapak Ibu tinggalkan member seperti ini. Ganti member-member selanjutnya. Perbanyak kelebaran. Kelebaran itu maksudnya yang bangun orang ke selanjutnya. Ya, sampai Bapak Ibu menemukan 4 leader generasi 1. Ya, itu rumusnya. Ya. Nah, sekarang ini yang paling kunci. Bagaimana Bapak Ibu bisa membangun generasi 1 sampai 20 ya dengan cara yang benar. Kan proyek kita itu membangun gedung lantai 1 sampai lantai 20. Ibaratkan ini membangun gedung. Ya, membangun gedung lantai 1 sampai 20. Bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu pertama Bapak Ibu tadi apa? Membangun duplikasi 4 leader. Ini kunci yang pertama. Taklukkan dulu ini. Apa yang kedua, Bapak Ibu? Bantu 4 leader Bapak Ibu, masing-masing mereka juga punya 4 leader. Berarti di nomor 2 bangun 16 leader. Ya. Ketiga, ya bantu 16 leader Bapak Ibu, masing-masing punya 4 leader, maka Bapak Ibu punya 64 leader. Nah, kerja Bapak Ibu cukup sampai sini. Cukup sampai sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu turun generasi 4 sampai 20. Ketika Bapak Ibu betul-betul fokus di pondasi. Ini namanya pondasi bangunan Bapak Ibu dari lantai 1 sampai lantai 20. Ini pondasi. Jadi bekerjanya itu cukup di pondasi saja. Jadi pondasi Bapak Ibu itu apa? Pondasi Bapak Ibu itu siapa? Yaitu 4 leader generasi 1, 16 leader generasi 2, 64 leader generasi 3. Ya, ini generasi 1, ini generasi 2, ini generasi 3. Maka kalau semuanya membangun budaya seperti ini, membangun budaya duplikasi 4 leader di generasi 1, membangun duplikasi 16 leader di generasi 2, membangun duplikasi 64 leader di generasi 3, maka generasi 4 sampai 20 ini sudah jalan sendiri Bapak Ibu. Otomatis jalan sendiri sekalipun Bapak Ibu tidak perlu turun dari generasi 4 sampai 20. Sudah by system. Sudah by system. Ya kenapa kok by system? Nah iya, karena Bapak Ibu sudah mencontohkan fokusnya itu mengontrol generasi 1 sampai 2, generasi 2, 3. Maka generasi 1 Bapak Ibu dia akan mengontrol ya generasi 2, 3, 4 Bapak Ibu. Dia akan turun sampai generasi 4. Yang generasi 2
Generasi 3 ini kan generasi satunya, maka otomatis dia akan turun sampai generasi 3, 4, 5. Ya, dan seterusnya, gitu loh. Maka nanti generasi 4 Bapak Ibu di sini, dia akan mengontrol generasi 5 Bapak Ibu, generasi 6, generasi 7. Gitu loh. Nanti generasi 6 Bapak Ibu, dia akan turun di generasi 6, generasi 7, generasi 8. Jadi Bapak Ibu tidak perlu turun sampai generasi 4, generasi 5, nggak perlu. Jadi Bapak Ibu cukup kontrol, ya kan, kontrol sekali lagi, bina, support generasi 1, 2, 3. Cukup turun Bapak Ibu sampai di sini. Ini namanya hari ini kerja sistem kerja cerdas seperti ini. Nggak perlu Bapak Ibu sampai turun generasi 4, generasi 5, nggak perlu. Kenapa? Bapak Ibu sudah membangun budayanya, membangun budaya kontrol, bina, support generasi 1, 4 leader, generasi 2, 16 leader, generasi 3, 64 leader. Nah, siapapun yang membangun seperti ini, maka nanti di proyek apapun di BBS Journey itu akan Bapak Ibu taklukkan. Maka siapapun yang fokusnya membangun pondasi generasi 1, duplikasi 4 leader, duplikasi 6 leader, duplikasi 64 leader. Mau hari ini proyek apapun di BBS Journey, itu Bapak Ibu bisa taklukkan semuanya. Maka 10 proyek besar di BBS Journey itu akan sangat mudah ditaklukkan. Akan sangat mudah Bapak Ibu taklukkan. Ya, 10 proyek bisnis besar BBS Journey. Ya, itu akan sangat mudah Bapak Ibu taklukkan. Ya, asal Bapak Ibu betul-betul membangun bisnis dengan seperti ini. Sekali lagi, yang tidak mengikuti sistem, maka Bapak Ibu tinggalkan. Jangan habiskan energi, waktu Bapak Ibu untuk member-member yang tidak mau ikutin sistem. Capek sendiri Bapak Ibu, akan kecapean sendiri dan ngabisin energi Bapak Ibu. Lebih baik fokus ya 100% waktu dan tenaga Bapak Ibu untuk fokus ke 4 leader, 16 leader, dan 64 leader. Karena ini akan Bapak Ibu bawa ke gerbong selanjutnya, ya, ke PPOB, ke nanti marketplace, ke kursus online, ke umroh haji, ke nanti properti, ke kesehatan, kecantikan, ya kan, asuransi, investasi. Itulah orang-orang ini. 4 leader, 16, 64 leader ini selamanya akan menjadi tim Bapak Ibu di BBS Journey. Selamanya generasi 1 Bapak Ibu ini akan menjadi orang-orang tim Bapak Ibu. 16 leader ini akan menjadi orang-orang inti Bapak Ibu. 64 ini akan menjadi orang-orang inti Bapak Ibu. Ya, makanya sekarang siapapun yang membangun generasi 1 sampai 20 sekarang kan sudah ada PPOB nih. PPOB sudah fokusnya membangun generasi 1 sampai 20. Kalau Bapak Ibu membangun generasi 1 sampai 20 dengan cara yang benar, dengan cara yang sudah saya ajarkan ini, yang pakai cara BBS, maka semua marketing plan yang ada di BBS Journey itu Bapak Ibu akan dapatkan semuanya dengan mudah. Mau hari ini iklan baris, ya, mau hari PPOB, mau hari marketplace, mau hari ini apapun nanti bentuk marketing plan-nya, ketika Bapak Ibu membangun ini yang ada di layar Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan sangat mudah. Ya. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu caranya, sudah tahu ilmunya, ya. Lakukan besok pagi dengan cara yang benar. Ya. Nah, saya pertegas lagi untuk membangun member, itu caranya, ini jangan lupa harus melewati 4 saringan. Untuk membangun member itu 4 saringan. Saringan yang pertama apa? Masih ingat? Yaitu copy, writing, bisnis. Siapapun yang bisa melewati copywriting bisnis akan berhadapan dengan link bisnis. Siapapun yang hari ini bisa melewati link bisnis, dia akan berhadapan dengan cara presentasi BBS. Siapapun yang bisa melewati cara presentasi BBS akan akan menghadapi cara pola BBS. Ya, siapapun yang bisa melewati 4 saringan ini, maka dia akan menjadi member. Ya, siapapun yang bisa melewati ini, copywriting bisnis, ya, melewati link bisnis, melewati cara presentasi BBS, dan melewati cara pola BBS, ini orang-orang yang yes transfer dan dia jadi member. Nah, setelah dia jadi member, maka dia akan melewati 3 saringan lagi. Ya. Untuk menjadi leader, dia harus melewati 3 saringan. 3 saringan. Nah, jadi sekali lagi, untuk menjadi leader harus melewati 3 saringan. Saringan pertama, yaitu training. Siapapun yang hari ini bisa melewati training,
dia harus berhadapan dengan saringan kedua, yaitu private. Siapapun yang bisa melewati private, dia akan berhadapan dengan buku 7 checklist BBS. Nah, siapapun yang bisa melewati 3 saringan ini, itulah leader Bapak Ibu. Ya, tapi siapapun yang tidak bisa melewati 3 saringan ini, 3 funneling ini, 3 filter ini, 3 seleksi ini, maka dia akan selamanya jadi member. Selamanya jadi daging. Selamanya daging. Tidak akan pernah jadi sosis. Tidak akan pernah jadi leader, apalagi top leader, apalagi mentor. Tidak akan mungkin. Ya, kenapa? Ya tadi, nah bagaimana dengan kapasitas yang sekarang dia bisa memimpin ya kan 1.000 orang. Kapasitas hari ini memimpin 4 orang sama 1.000 itu beda. Memimpin 1.000 sama memimpin 10.000 beda. Memimpin 10.000 sama 100.000 beda. 100.000 sama 1 juta itu beda. Ya, nah untuk memperbesar kapasitas itu harus dengan cara belajar. Belajarnya lewat training, lewat privat, lewat konsultasi, dan lewat hari ini alat bantu yang lain, misalkan lewat video-video positif ya kan yang ada di YouTube maupun yang ada di sosial media yang positif ya, untuk membangun bisnis Bapak Ibu lewat buku-buku positif, itu juga bisa membangun diri Bapak Ibu menjadi leader-leader yang sangat luar biasa ke depannya. Nah, jadi siapapun yang bisa melewati 7 saringan ini, 4 di member, 3 di leader, maka ini bukan orang main-main Bapak Ibu. Siapapun yang bisa melewati 7 saringan ini, maka ini tidak sembarangan orang. Ya, itulah leader. Itulah leader. Ya, seperti itu. Sadari betul, Bapak Ibu hari ini tidak hanya memimpin 4 orang. Ingat, tahun depan, sadari betul kalau Bapak Ibu hari ini membangun bisnis dengan cara yang saya jelaskan, Bapak Ibu akan memimpin ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang. Ya, ingat kemarin sudah saya jelaskan duplikasi 4 saja. Kemarin di private BBS hari Kamis, ingat generasi 1 sampai 20? Ingat kan? 4, 16, 64, 256, 1024, 4096, 16.000. Itulah yang akan Bapak Ibu pimpin kalau Bapak Ibu membangun bisnis dengan cara yang benar. Ingat, membangun member harus dengan ini, dengan teknik digital marketing kalau online. Digital marketing itu ya ini, copywriting bisnis, link bisnis, cara presentasi BBS, cara follow up BBS. Maka teknik digital marketing itu tidak mengenal respon Bapak Ibu, dia hanya mengenal jumlah. Semakin banyak orang yang bersaring, maka Bapak Ibu akan semakin cepat ketemu 4 member atau lebih, ya bahkan bisa ketemu 10 member, bisa ketemu 20 member, karena Bapak Ibu sudah tahu caranya. Perbanyak hari ini bahannya, maka akan semakin banyak yang keluar saringan sini. Tapi kalau sedikit bahannya, maka yang keluar juga sedikit. Ya, makanya apa? Perbanyak terus. Call market, perbanyak uang market, ya maka Bapak Ibu akan punya banyak member. Punya banyak member, maka akan punya peluang untuk punya 4 leader. Ya, nggak akan mungkin punya 4 leader kalau hanya punya 4 member. Gitu. Nggak akan mungkin. Ya, sulit sekali ya, bahkan di jaringan apapun saya belum pernah punya 4 member terus jadi 4 leader, itu jarang banget gitu. Biasanya punya banyak member baru ketemu 4 leader. Nah, itu rumus yang benar itu seperti itu. Ya itu Bapak Ibu, jadi sekali lagi yang perlu Bapak Ibu bangun untuk mengamankan 100 juta per bulan dalam waktu 12 bulan ke depan, ya sampai nanti tanggal 1 Maret 2021, ya ini Bapak Ibu, bangun pondasi, ya kan, generasi 1 dengan cara yang benar, yaitu duplikasi 4 leader. Duplikasi 4 leader itu berarti Bapak Ibu harus pakai training, private, buku 7 checklist BBS, jangan pakai selain ini. Kalau Bapak Ibu pakai selain ini, berarti Bapak Ibu mengolah sawah pakai tangan Bapak Ibu, berdarah-darah. Berarti Bapak Ibu mau bikin sosis pakai tangan Bapak Ibu, berdarah-darah. Saya ingatin dari sekarang. Ya, saya ingatkan sekarang. Karena Bapak Ibu ini calon-calon leader ke depan, calon-calon top leader, calon mentor, maka harus tahu ilmu ini gitu loh. Ya, ini waktu tinggal 2 menit, ya, tinggal 2 menit. Nah, ini perlu sesi 3 nggak kira-kira Bapak Ibu? Saya minta. Perlu, Pak. Perlu, Pak. Perlu ya. Oke, kalau perlu nanti tinggal 1 menit. Nanti sesi 3 ya kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, buka sesi tanya jawab untuk bagaimana memastikan Bapak Ibu bisa melewati 12 bulan ini dengan potensi income, passive income itu 100 juta per bulan. Ya, ini Bapak Ibu, hanya semudah ini. Semudah ini.
Kalau Bapak Ibu udah tahu 7 saringan ini, tugas Bapak Ibu kan cuma satu, tinggal perbanyak member, otomatis ketemu leader, gitu aja rumusnya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah tahu begini nih, kalau sampai nggak punya 4 leader, wah kebangetan Bapak Ibu. Kebangetan. Berarti Bapak Ibu tidak mau belajar, nggak mau praktek, nggak mau sedekah ilmu, tidak mau konsultasi. Itu aja intinya. 4 itu aja. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak sudah tahu ilmunya begini nih, nggak tahu caranya, nggak ketemu 4 leader, waduh. Ya, Bapak Ibu berarti malas untuk belajar, malas untuk praktek, malas untuk sedekah ilmu, malas untuk konsultasi, gitu aja. Ya, seperti itu. Ya, ini kurang 1 menit, maka nanti sesi 4 kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, nah, ini betul-betul pahami Bapak Ibu, 7 saringan ini betul-betul Bapak Ibu mainkan tiap hari untuk membangun member, untuk membangun leader. Seperti itu. Ya, kita tunggu. Ya, sebentar lagi akan off. Nanti kita langsung masuk sesi 3 dengan link yang sama. Ya. Ya, oke, tinggal sebentar lagi. Tolong kalau ada hal yang penting dicatat ya, Ibu ya. Dicatat ya, karena ini kuncinya mengamankan, mengunci 100 juta rupiah. Ya, sekali lagi, ayo kita kerja cuma setahun, Ibu. Cukup setahun lah. Cukup setahun ini saja. Tahun depan kita